walaupun kita punya potensinya bagus, tapi kalau airnya tidak menunjang, ini jadi suatu persoalan besar. Jadi sebenarnya itu kebutuhan dasar masyarakat itu harus kita penuhi dulu, baru kita bisa kembangkan yang lain, Pak. Mereka punya pengharapan, punya suatu impian bahwa ya, air itu akan hadir di dalam kampung, Pak. Terus seingat saya masih kecil, masih SD itu kalau musim kemarau, kalau nggak ngambil air di sungai, di itu air terjun itu ada sumur digali, terus ada air yang memang debitnya kecil tapi bertahan. Itu kita biasa ngambilnya di situ, jadi itu biasa wadahnya itu dari bambu. Kita bocorin bambu panjang itu ya kita pikul. Jadi kadang kalau naik tanjakan itu kepleset, bambu jatuh pecah ya, kita cari lagi. Itu sangat luar biasa, tapi ya mau bagaimana. Itu kebutuhan. Kendala kami di beberapa kampung yang ada di Misol Barat itu, kendala utamanya itu adalah air bersih, Pak. Air bersih. Jadi kalau musim penghujan ya masih bisa. Tapi cuma kalau musim kemarau ini yang agak sulit masyarakat mendapatkan air bersih. Tentunya penggerak masyarakat di Indonesia Timur ini memiliki tantangan tersendiri, kemudian juga permasalahan yang ada di Indonesia Timur ya umumnya unik gitu ya, dan biasanya memang terkait dengan kebutuhan primer ya, ataupun kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, dan biasanya terkait dengan air. Ini sebenarnya salah satu terobosan yang luar biasa ya, khususnya untuk DPRTM ITB, karena berkontribusi yang secara optimal khususnya untuk daerah 3T, dan kita mengetahui bahwa air sendiri adalah sebagai sumber kehidupan. Dengan program pengabdian dari ITB, yaitu dengan langsung menyediakan pemboran air bersih untuk masyarakat. Mengapa kalau letak geografis ini berkaitan tentang pengiriman alat bor yang cukup berat, mungkin kurang lebih dari 5 ton, karena kita harus mengirim alat bor dari
Jawa gitu ya, khususnya dari Bandung ke Surabaya, maupun naik kapal kemudian kurang lebih 7 hari. Dan yang menjadi excited yaitu setelah kita tiba di Sorong seperti ini, kita perlu meloading lagi dan loading unloading dari satu pulau ke pulau yang lain, dan ini cukup menjadi tantangan tersendiri. Dan tetapi alhamdulillah ini berkat kolaborasi dengan masyarakat ini bisa dapat diselesaikan dengan baik kan gitu. Pada waktu kita melakukan konstruksi itu mengalami masalah yang mana terjadi longsoran, dan itu sampai lebih dari 8 kali, sehingga itu menjadi hanya sebagian kecil permasalahan yang ada di lapangan. Tetapi kembali lagi syukur alhamdulillah dengan kolaborasi ITB, masyarakat, dan juga pemerintah Pemda yang khususnya bantuan dari dana desa, itu semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang menjadi kunci utama, yaitu pertama kita ada kolaborasi, yang kedua itu dari masyarakat desa mereka saling bergotong royong, baik itu soal pendanaan maupun soal dalam pelaksanaan kegiatannya juga. Dan itu menjadi salah satu kunci utama. Sudah menjadi tradisi ataupun kebiasaan turun-temurun sudah dari leluhur, yaitu gotong royong, Pak. Gotong royong. Jadi kalau yang kemarin itu sudah hal biasa, Pak. Sudah hal biasa. Nah, apalagi menyangkut dengan kepentingan umum. Nah, itu masyarakat itu gotong royong itu. Woi, pelan-pelan. Ya, jadi memang ini alhamdulillah dari DRPM mereka punya ide yang sangat baik ya. Tidak hanya penyediaan air bersih dalam artian pengeboran, tapi juga langsung penyediaan air minum. Jadi syarat yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri Kesehatan itu syarat untuk air bisa diminum itu 500 maksimal TDS-nya. Soal yang cuma sampai 100 gitu ya, artinya walaupun dekat pesisir tapi dia TDS-nya 100. Kemudian di Magei itu juga di bawahnya 400, di antara 500 dan 100, artinya 400, 300 gitu ya. Ya, kalau kita lihat hasil dari pengeboran yang sudah dilakukan oleh tim untuk air yang didapatkan di Desa Magei ini memiliki kualitas air yang
aman ya untuk dikonsumsi, dilihat dari parameter-parameter seperti TDS, kemudian pH gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa kita simpulkan bahwa pengoboran di Desa Mage ini berhasil dan juga masyarakat bisa mendapatkan air bersih dan juga dengan bantuan alat ultrafiltrasi air di Mage ini bisa langsung diminum. Itu tantangan bahwa kalau memang kita mendapatkan air yang memang sudah terpengaruh atau mendapatkan pengaruh dari air laut, itu artinya dia mengandung mineral-mineral garam yang memang tidak enak untuk diminum ya, tidak. Karena yang namanya teknologi ini semuanya ada batasannya begitu ya, artinya kita tidak bisa menyatakan sebuah teknologi itu untuk menyelesaikan semua masalah, tentu saja tidak. Membran ini tidak bisa digunakan untuk mengolah air laut karena air laut itu mengandung garam, yaitu mineral-mineral ion yang berupa garam yang tidak bisa disisihkan oleh membran ultrafiltrasi ini. Antusias masyarakat sangat suka karena air sudah, pengeboran sudah selesai, tinggal kami dari pemerintah kampung melihat kekurangan apa yang harus mendukung sumur bor itu. Makanya ini sementara saya ada pikirkan secepat mungkin supaya air itu harus disalurkan ke kampung, di masyarakat semua warga begitu. Bagi kami itu ketika melihat warga ya, atau ketika melihat warga itu bisa menggunakan itu, bagi kami itu suatu yang berharga gitu. Maksudnya ketika keahlian atau kebidangan kita digunakan oleh masyarakat ini merupakan suatu kebahagiaan lah gitu. Kita ajarkan kepada masyarakat supaya mereka itu bisa memelihara, mengoperasikan alat dengan baik. Jadi kami sudah sampaikan kepada mereka acara untuk memelihara dan mengoperasikannya, dan kami berharap sekali bahwa masyarakat bisa melaksanakannya dengan baik sehingga alat yang kita hibahkan kepada mereka itu bisa bertahan lama, bisa memberi manfaat dalam waktu yang jangka yang panjang. Harapannya juga dengan peran serta tersebut, masyarakat bisa memiliki sense of belonging ya, rasa kepemilikan terhadap alat-alat yang sudah kita berikan ya ke masyarakat dan juga teknologi yang sudah kita aplikasikan. Mungkin ada hal-hal yang tim pakar ini bisa berikan masukan ataupun mengusulkan kegiatan ini, karena di Gamta kita lihat kondisinya begini, Magei begini, Kapacol begini. Itu kami masyarakat juga sangat mengharapkan itu.